Pak Solihin, saya sudah di Kecamatan Tegalwaru, Karawang. Nah, dari sekian destinasi wisata selatan Kabupaten Karawang ini, yang favorit yang mana, Kang Solihin? Favorit untuk pengunjung Pengunjung? itu ke Curug Cigentis namanya, Oh, Curug Cigentis, itu di bawah Sanggabuana, di bawah Sanggabuana. sama wisata daerah yang ada di Gunung Sanggabuana. Oh, itu yang situ Batu Haji. Bukan. Di Puncak Gunung Sanggabuananya. Oh, iya. jadi favorit. Tapi hari ini ada tren agak meningkat, dia Puncak Sempur. Puncak Sempur ya. Kalau Kang Solihin sehari-hari di bidang apa? Saya bertani. Oh, bertani. Alhamdulillah di sekitaran Sanggabuana. Iya. Oh, komoditas yang unggulan di Sanggabuana apa saja kalau pertanian sana? Kopi robusta. Kopi robusta dari sini. Alhamdulillah ya. Oke, sukses buat Kang Solihin ya. Nanti kita gali bagaimana potensi yang ada di sini. Siap. Oke guys, saya sudah di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, dan di mana nanti kita akan menggali bagaimana kondisi yang ada di sini dan apakah potensi wisatanya, apakah segi kawasan lindung dan sebagainya, serta potensi apa yang dikembangkan di sini, serta kita menggali bagaimana sumber daya air, sumber daya alam yang ada. Oke, kita ikuti saja terus, kita akan menggali sampai sebelum kita ke Bapeda Karawang, kita akan menggali dulu di Kecamatan Tegalwaru ini. Oke teman-teman, selamat menonton. Yang kami hormati tim dari Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Desa Karawang. Alhamdulillah pada siang ini kita diberikan kesehatan dan bapak-bapak Kabupaten Karawang, Kecamatan Tegalwaru ini ujung selatan. Alhamdulillah, memang mohon maaf pada kesempatan ini memang kebetulan Pak Camat di Jakarta Pak masih PLT, yang positif buat kami, dan mudah-mudahan apa yang akan dilakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kecamatan Tegalwaru, khususnya Kecamatan Tegalwaru. Walaupun dekat gunung tapi sudah 2 bulan tidak ada hujan, ya itu terasa Pak. Jadi air teh disuplai di kabupaten Pak, khususnya untuk air minum. Dan begitu saya sampai pembukaan mungkin dari tim koordinasi Pak. Jadi kita itu di BBWS Citarum itu ada yang namanya TKPSDA. Itu TKPSDA itu bukan milik kami Pak, hanya BBWS Citarum yang memfasilitasinya. Tim koordinasi ini milik bersama. Jadi isinya di dalamnya semua stakeholder yang memang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. Sebetulnya kami sudah ada program-program yang memang sudah kita bicarakan sejak dari dulu itu dengan kabupaten Pak. Nah, jadi kita bermaksud akan memonet program-program tersebut itu sudah dijalankan sampai sejauh mana. Nah, ini kami surprise juga ini dibawa ke sini, ke lokasi. Sebetulnya tadi yang kami ini yang kami tuju di Bapeda, kalau enggak di kantor bupatinya dengan Setda. Tapi karena memang secara teknis tidak bisa menerima kami untuk pagi hari, sehingga kita kesini. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Mungkin kami hanya
kita tim TKPSDA itu bukan eksekutor, Pak. Jadi kita hanya mengumpulkan masukan-masukan, kebutuhan-kebutuhan dari daerah, dan kita bicarakan dengan instansi-instansi lain untuk menjadi program kegiatan. Itu mungkin, Pak. Tapi tidak masalah, mungkin nanti ada kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa dibicarakan dan menjadi masukan kami atau bahan kami untuk dibawa ke pusat. Mungkin demikian, Pak, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dijadikan subjek ya, di Desa Mekarbuana. Itu maka Palura sampaikan keluhan Palura si Bubun. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dari provinsi atau tim koordinasi pengelola sumber daya air wilayah Sungai Citarum atau Das Citarum, mungkin banyak yang saya tahu. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di Aula Kecamatan Tegalwaru. Perkenalkan, saya Jaji Mariono, saya Kepala Desa Mekarbuana, yang mana Desa Mekarbuana ini ada di paling selatan Kabupaten Karawang. Juga Pak Sekcam yang mewakili Pak Camat yang saya hormati. Mekarbuana mempunyai luas lahan 2.674,4 hektar luas wilayah desa kami dengan penduduk 5.127 jiwa, dan kami di selatan berbatasan dengan Cianjur yaitu Gunung Sanggabuana sendiri, di baratnya dengan Bogor, Kabupaten Bogor, dan di timurnya Kabupaten Purwakarta dan Desa Cinta Laksana. Kalau di utara kami berbatasan dengan Desa Cinta Laksana dan warga Setra. Dari kondisi yang ada, karena Desa Mekarbuana merupakan salah satu desa yang persis di kaki Gunung Sanggabuana, dan 80% penduduk Desa Mekarbuana itu tergantung dari pertanian. Dan pertanian itu sendiri hampir 60%-nya berada di wilayah kehutanan yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi saya juga sebetulnya agak kaget, Pak, pas tadi di telepon Pak Sekcam, ini ada apa? Tapi sedikit saya bisa menyimak apa yang tadi disampaikan Bapak, bahwa Bapak hari ini dari tim untuk lebih mengetahui potensi dan masalah yang ada di wilayah selatan, barangkali intinya seperti itu. Dan tadi sedikit sudah disampaikan Pak Sekcam, kami ironis, Pak, ada di wilayah pegunungan di kaki gunung, tapi 2 bulan kemarau kekurangan air. Ini salah satu masalah besar buat kami. Dan ini tentunya tidak untuk semua desa. Kalau untuk Desa Mekarbuana sendiri kita masih surplus. Mekarbuana warga Setra yang ada di aliran Subdas Citarum, yaitu bukan Subdas kali karena kita Cigentis. Ya, Cigentis itu Subdasnya Citarum. Kita masih surplus, Pak. Tetapi tetangga desa kita kayak Cinta Laksana, Kutalanggeng, apalagi Kutamana, Cintalanggeng ini sangat kekurangan air. Dan 2018 kami 9 kepala desa di Kecamatan Tegalwaru sudah menyampaikan bagaimana caranya kalau di wilayah selatan ini di Tegalwaru dibikinkan sebuah bendungan. Bahkan waktu itu sudah jadi DED di provinsi, Pak. Pas COVID itu jadi hilang sampai sekarang. Nggak tahu jawabannya sampai mana. Tapi ketika saya melihat surat ini, karena ada untuk pembangunan bendung Cibeet, saya ikut senang juga karena informasinya Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan juga akan bagian lagi. Itu informasi yang kita terima. Dan kami Desa Mekarbuana khususnya, saya sebagai kepala desa mengumpulkan seluruh tokoh dan kelembagaan masyarakat desa. Di periode pertama itu membawa judul pembangunan desa Mekarbuana sebagai desa agroekowisata. Kita memadukan pertanian dengan pariwisata tanpa mengganggu ekosistem yang ada. Karena harapan besar kami, karena Mekarbuana sebagai hulu, harapannya lamun cek bahasa orang kehutanan Pak leuweung hayang hejo, masyarakat oge tetap ngejo gitu.
Itu yang kami harapkan. Jadi sumber mata air kita tetap mengalir, oksigen kita tetap bagus, dan masyarakat kita sejahtera. Sehingga kami mengarahkan pembangunan di Mekarbuana itu untuk bidang pertaniannya ada beberapa komoditas unggulan lokal desa. Dan saat ini khususnya karena di Mekarbuana ada kurang lebih 362 KK petani kopi, dan kita sudah bisa menjual kopi saset yang dikelola oleh Bumdes Buana Mekar Desa Mekarbuana. Itu salah satunya. Dan komoditas lain yang kami unggulkan ini ada alpukat, ada durian, dan alhamdulillah sekalian kemarin ada acara Pak Anies Baswedan sudah kita undang, sudah bisa merasakan durian lokal Mekarbuana. Jadi ini mungkin bahan-bahan nanti yang bisa jadi bahan secara spesifik untuk Desa Mekarbuana. Kalau secara umum untuk di Kecamatan Tegalwaru ini tidak jauh beda Pak antara satu desa dengan desa yang lainnya, karena rata-rata kami berbatasan dengan kehutanan, dengan topografi yang tidak begitu berbeda, tetapi yang secara umumnya di wilayah Tegalwaru ini hampir sama. Permasalahan utama kami tadi masalah kekurangan air, dan harapan besar kami ini ada Kang Inong sebagai aktivis yang selama ini, apakah ini ada keterkaitannya dengan rencana Gunung Sanggabuana mau dijadikan taman nasional apa bagaimana Pak? Jadi sebetulnya kita bekerja dari pola dan rencana sumber daya air, Pak. Nah itu masukan-masukan itu biasanya kita dapatkan dari Pemda Kerawang misalkan, kalau di sini Kerawang. Nah itu akan dijadikan seperti apa? Nah itu kita bicarakan dalam pola rencana. Nah dari situ nanti itu menjadi patokan dari seluruh stakeholder itu untuk bisa melaksanakan yang sudah menjadi ketetapan bersama. Nah misalkan Kerawang itu mau membuat apa itu tercantum di situ, dan itu harus kita monitor sampai sejauh mana Pemda-pemda setempat melaksanakan kesepakatan bersama itu. Nah itu Pak. Jadi tidak serta-merta misalkan ini menjadi programnya pemerintah pusat, itu tidak. Tapi di situ nanti kita bicarakan di DKPSDA. Ya, terima kasih Pak. Yang berarti secara inti di Karawang Selatan ini Pak, yang saya tahu mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Sekcam ataupun Pak MP selaku warga Tegalwaru. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan itu spesifikasi untuk Desa Mekarbuana, dan yang lain itu tidak jauh beda. Dan kalau melihat dari rencana tata ruang, apalagi kemarin saya sendiri yang ikut dalam rapat untuk pembuatan Perdes tata ruang desa, karena informasi yang saya terima ke depan pembangunan desa itu harus betul-betul sesuai dengan spesifikasi desa, klasifikasi desa dan spesifikasi desa. Karena saya juga sebetulnya apa yang dilaksanakan di Mekarbuana ini sudah mendahului Pak, karena kita lebih dulu melihat potensi dan masalah yang ada di desa, sehingga solusi yang kita lakukan yang saya sampaikan tadi karena sesuai dengan potensi desanya. Nah untuk di Karawang Selatan Pak, tadi saya sampaikan untuk sumber daya alamnya kita hampir sebagian besar termasuk sumber air kita ada dari Gunung Sanggabuana, sehingga pelestarian Gunung Sanggabuana itu yang diperlukan. Saya rasa itu satu. Yang kedua, untuk pemberdayaan masyarakat, karena kita tidak terlibat di tata ruang itu untuk di selatan ini bukan zona industri di Kerawang, sehingga saya itu salah satu